Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel bahasa Inggris sederhana saya. Bersama saya Mr. Sandi di sini. Kita akan membahas materi yang menurut anak-anak susah. Padahal kalau kita paham konsep dasarnya itu nggak akan sulit. Materi kita kali ini adalah conditional sentences. Oke, apa sih conditional sentence itu? Conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Selalu diawali dengan kata if. If artinya jika. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita contohkan, if itu bisa di depan, bisa juga di tengah. Jika saya lapar, saya akan makan. Jika saya lapar, saya akan makan. Atau bisa juga jikanya di tengah. Saya akan makan jika saya lapar. Nah, itu adalah konsep dasarnya dulu. Kalian harus paham. Jadi satu ada kalimat yang dengan if, yang satunya kalimat tanpa if. Kalau di buku-buku atau dalam referensi tertentu, kalian harus memahami ini. Jadi tipenya yang dibahas biasanya ada 3 tipe. First conditional, second conditional, third conditional. Lah, itu penjelasannya pasti harus lengkap seperti ini dan harus menggunakan formulasi. Lah, pada channel pembelajaran bahasa Inggris saya ini, kalian akan saya berikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih spesifik dengan bahasa yang lebih mudah dipahami tentunya. Jadi di sini saya akan spesifikkan bagaimana memahami dengan mudah. Oke, mari kita sederhanakan. Mari kita sederhanakan dengan memahami ciri khususnya saja. Jadi jangan memahami secara formulasi, nanti kalian terlalu panjang dan bingung. Jadi tipe 1, if verb 1, will verb 1. Seperti itu. Jadi pada klausa hasilnya kita bisa pakai will, bisa pakai can. Jadi kadang di sini kondisional berdasarkan kalimatnya masing-masing kalau dia dalam soal. Oke, sampai di situ paham? Kita lanjut lagi. Jadi setiap tipe di sini saya kasih dua bentuk. Satu adalah kalimat verbal, yaitu pakai kata kerja. Satunya diikuti to be, artinya dia nggak pakai kata kerja. Baik, kita lanjut aja supaya nggak makin bingung. Kita fokus ke kata kerjanya dulu. Tipe 2, if verb 2, would verb 1. Kita lihat antara tipe 1 dan tipe 2 tidak ada perbedaan yang signifikan. Dua-duanya hampir sama, bedanya satu pakai verb 1, satu pakai verb 2, dan satu pakai will, satunya pakai would. Ya, nggak ada masalah di situ. Oke, yang berbeda signifikan itu adalah tipe 3. Karena tipe 3 di sini kita bisa lihat dia pakai had verb 3, would have verb 3. Saya ulangi sekali lagi, dia pakai had verb 3 dan would have verb 3. Ya, itu untuk di sini bentuk verbalnya. Untuk bentuk nominalnya selalu di sini saya kasih tanda garis bawah, artinya dia adalah to be. Kalau dia pakai to be berarti kalimatnya bukan kalimat verbal tetapi kalimat nominal. Baik, kita langsung lanjut aja supaya tidak semakin bingung. Untuk kalimat nominal yang bergaris bawah harus diikuti dengan satu di antara 3 kata, yaitu adjektif, kata sifat, noun, kata benda, atau adverb, kata keterangan. Baik, untuk kalimat nominal saya akan jelaskan lain kali. Sekarang kita fokus pada kalimat verbal dulu. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, kita lihat contohnya dulu di sini. Baik, contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi kalau kita dihadapkan pada soal conditional sentence, kita bisa dihadapkan dengan 2 soal. Yang pertama adalah soal yang melengkapi seperti ini, uraian. Kita disuruh kasih, mesti salah satu daripada kalimatnya dia disembunyikan. Jadi di sini saya kasih tanda merah sama tulisannya berwarna merah dan satu tulisannya berwarna hitam. Nah, sekarang di sini kita praktekkan apa yang dituliskan dalam ciri khusus tadi. Yaitu kita lihat di sini kata kerja yang digunakan. If you make a mistake, the teacher bla 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 give you punishment. Selalu ada kata bantu di sini dan kata bantunya selalu dinyatakan dalam bentuk verb 1. Itu memudahkan kalian untuk mengerjakan. Kita lihat di sini. You make di sini adalah verb 1. Baik. Berarti di sini kita nyontek sedikit ke halaman sebelumnya. If verb 1, maka hasil daripada klausa selanjutnya dia pakai will atau can. Di sini
Optionalnya adalah will atau can, tapi pada umumnya kita pakai will. Oke, baik, kita lihat di sini. Berarti kalau kalian melakukan melengkapi kalimat seperti ini, berarti kalian tinggal mengganti bentuk verb satunya give. Jadi give-nya kita kasih will. The teacher will, give-nya diikutkan kembali you punishment. Berarti di sini ini adalah menggunakan tipe if verb 1, kemudian will verb 1. Berarti tipe berapa yang dipakai di sini? Tipe 1. Baik. Sudah selesai, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua atau soal yang kedua. If she became, lah kita lihat di sini. Kalian di sini jangan pernah bingung, terutama pada kata kerja yang tidak beraturan. Jadi bentuk verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda. Jadi verb 1-nya kita lihat became di sini, become, became, become. Berarti bentuknya verb 1 sama verb 3 sama. Berarti ini adalah verb 2. Kebetulan if-nya sama dengan soal yang pertama, yaitu di depan. If verb 2 berarti nggak apa-apa, kita kembali ke slide awal. If verb 2 maka dia harus would verb 1. Nah, di sini kita fokus pada kalimat verbal dulu ya. Berarti your mother feel happy and proud of you. Feel happy and proud of you. Berarti kita lihat di sini your mother, kita tinggal tambahkan di sini would, kita ikutkan lagi verb satunya yaitu feel. Berarti if verb 2 maka dia would verb 1. Gampang bukan? Jadi kalau kalian paham konsep dasarnya pasti bisa. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Jadi ini saya secara berurutan kita urutkan tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Yang ketiga ini adalah tipe 3. Kita lihat, masih sama supaya nggak bingung, if-nya kita taruh di depan aja. If the rider pay attention to the traffic lights. Nah, di sini kita lihat, if-nya yang tadinya nomor 1 dan 2 di depan, sekarang if-nya di tengah. Kita lihat klausa yang hasilnya dulu. That accident would have not happened. Berarti kalimatnya negatif. Kita lihat dari tanda apa? Ada kata would, ada have, dan ada verb 3. Berarti kalau sudah seperti ini, kalian tinggal mencantumkan di sini. Kita nyontek lagi di yang awal. If had verb 3, kita lihat di sini. Had verb 3, maka hasilnya harus would have verb 3. Karena di sini tadi sudah muncul would have sama verb 3, berarti di sini kita hanya perlu menyertakan apa yang perlu disertakan di sini? Iya, yang harus disertakan adalah would-nya. Di sini kita kan pakai would tadi yang hasilnya. Berarti kita harus pakai if had verb 3. Lah, kebetulan di sini pay itu tidak beraturan, berarti pay verb 1, paid verb 2, verb 3-nya juga sama. Berarti kita pakai yang verb 3 sama dengan verb 2. Berarti if had verb 3, kemudian would have verb 3. Sampai di sini paham? Saya harap kalian sangat paham dan mudah memahami konsep yang saya berikan ke kalian. Oke, itu tadi kalau soalnya suruh melengkapi, berarti jawabannya ini apa? That accident would have not happened. Kecelakaan itu tidak akan benar-benar terjadi jika pengemudi atau pengendara sepeda motor had paid. Begitu ya. Jadi dicoret-coret enggak apa-apa, yang penting kamu paham di situ. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada mekanisme soal yang ketiga. Sekarang kita lihat soal yang ketiga ini pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda di sini kembali lagi kamu harus paham konsep dasarnya. Kita lihat soal nomor 1. If I selalu ada kata bantu di situ dan selalu bentuknya verb 1 untuk memudahkan. If I my assignment tonight, I will go to mall with my friend. Nah, kita lihat di sini. Ada kata will dan go. Berarti go di sini verb 1 diikuti dengan will. Berarti di sini jawabannya adalah if verb 1. Berarti kalau if verb 1, mana yang verb 1? Dan verb 1 adalah ini. Oke, tanpa ditambahi dengan SES. Ini salah. Kenapa? Karena subjeknya bukan she atau he atau it.
Nah, ini pengecualian di sini. Yang harus ditambahi dengan SES adalah she, he, it. Orang ketiga tunggal. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Dinda would buy 10 luxury houses. Jadi Dinda akan membeli 10 rumah mewah if she the lottery win, kata bantunya. Oke, kita lihat di sini if-nya di tengah. Berarti di sini would buy. Mana yang dia pakai would? Oke, kita lihat kalau yang pertama tadi pakai will, berarti ini tipe 2. Kita ulang lagi konsep yang sama. If verb 2 would verb 1. Oke, berarti di sini tadi yang sudah muncul adalah would dan verb 1. Berarti dia butuh verb 2. Bentuk kedua daripada win, ya. Ini kita harus pakai bentuk satunya adalah win. Bentuk keduanya adalah won, dan bentuk ketiganya adalah sama, won juga. Berarti jawabannya adalah won. Sampai di sini paham? Oke, saya yakin sudah mulai paham. Kemudian kita lihat nomor 7 sekarang. Nomor 7 di sini, they the cake if the baker had finished it. They the cake if the baker had finished it. Jadi kita lihat di sini. Had dan finish, berarti dia verb 3 setelah if. If had verb 3, maka dia harus would have verb 3. Dan bentuknya di sini adalah bring, broke. Verb 3-nya sama juga. Berarti kita pakai bentuk verb 3. Berarti apa yang harus dijawab di sini? Berarti jawabannya adalah D. Would have broke. Would have diikuti dengan verb 3. Baik, sudah seperti itu. Kita lanjut lagi yang nomor 12. Ini nomor terakhir, saya contohkan kalimat nominal. Bagaimana sih mengerjakan kalimat nominal di sini? Dinda would erase all policies she hate if she a president. Berarti di situ a president, berarti di situ dikasih be. Berarti kalimatnya bukan verbal tetapi kalimatnya nominal. Bagaimana cara kita lihat dulu? Kita lihat di situ if-nya di tengah. Nah, sedangkan yang di depan di situ pakai would verb 1. Kita balik lagi ke slide awal untuk nyontek, karena nyontek di sini pakai referensi, berarti kita belajar bukan nyontek. Oke, kita lihat di situ kalimat nominal. Would have verb 3 atau would verb 1. Berarti kita pakainya adalah if verb 2. Karena tadi dia nominal, berarti kita harus pakai was were. Kenapa kok was were? Karena dia tadi pakai presiden. Dan presiden di sini adalah noun. Berarti kita kembali lagi ke slide yang tadi. Gimana cara menyelesaikan dengan if verb 2? Berarti tadi if verb 2-nya kita ganti was atau were. Lah karena di sini Dinda, berarti Dinda di sini adalah she, berarti yang cocok untuk she adalah was. Berarti jawaban daripada nomor 12 di sini adalah was. Oke. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.